Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan, berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Hari ini kita punya bintang tamu spesial dengan topik spesial karena sebetulnya ini udah kita mau buat dari minggu-minggu lalu, tapi kita belum dapat narasumber yang pas. Tapi hari ini kita dapat banget karena topik hari ini berkaitan dengan peristiwa yang besar. Ya, 2 minggu lalu semua perhatian dunia mengarah ke satu negara, yaitu Iran, di mana telah terjadi prosesi pemakaman super besar ya. Diperkirakan di Teheran saja sudah ada 10 atau 15 juta pelayat ya. Kemudian ketika digabung dengan beberapa kota yang dilewati, katanya ada sekitar 43 juta peziarah ya, pelayat gitu. Nah, kita hari ini mungkin kita terlambat ya bahas ini karena yang lain udah bahas ini di mana-mana tempat, tapi kami sengaja mau buat dari sisi personal gitu ya, lebih spesial lagi. Jadi tamu kali ini orang yang mengalami vibes di sana kayak apa gitu ya. Nah, ini dia kita punya teman. Nah, ini sobat sehatku, asik. Sobat sehatku. Ini dia, perkenalkan Syahzana Nasegaf. Ya, Assalamualaikum. Sehat waalaikumsalam. ya? Sehat, Allah. Aku alhamdulillah. salah satu orang yang lumayan cemburu ya, Anda ada di sana. Cemburu dalam hal positif gitu ya. Iya. Ya Allah, senang banget bisa ada di sana gitu. Itu emang waktu ke sana tanggal berapa ya? Tanggal Ke sana tuh berangkat pas tanggal 26 ya, 26. sekitar seminggu sebelum Tasyrik Rahbar. Itu niat ke sana khusus untuk hadirkah atau ya memang mau ke sana atau gimana? Ya, memang mau ke sana terus alhamdulillahnya pas bertepatan sama prosesi Tasyrik Rahbar. Tapi sebelumnya pernah dengar ya? Kan pengumumannya kayaknya nggak jauh dari pemakaman nggak sih? Mau ada acara. Jadi iya, memang kamu nggak ada tahu kan acara. mau ada Iya, gitu. alhamdulillahnya pas itu ada kesempatan untuk berangkat, jadi ya sekalian ziarah, sekalian bisa alhamdulillahnya visanya masih ada waktu prosesi Tasyrik Rahbar. Kamu nyusul kan ya? Bukan barengan keluarga Iya, atau sama teman-teman? sekeluarga. Keluarga. Dan Rombongan. nyusul waktu itu? Iya. Itu karena apa? Perkara visa atau memang Kayaknya ada acara terlalu ya? personal Oh, banget oke. Terlalu pengen untuk tahu. di-sharing. Oke. Jadi, nah kita mau tahu nih pengalaman selama di sana. Pertama, hari pertama tanggal 7 ya? Yang di Teheran? Di Teheran tanggal 5. Memang tanggal 5 ya? waktu itu beritanya selalu berubah-berubah ya. Waktu itu dibilangnya di Teheran tanggal 7, terus akhirnya ada perubahan di Teheran sampai tanggal 6, di Qom itu tanggal 7-nya prosesinya. Bentar, aku juga waktu nonton itu tuh nggak ngeh tanggal ya. Cuman kalau nggak salah ada yang mengaitkan ini loh. Tanggal 4 Juli. Jadi pas bertepatan sama kemerdekaannya Amerika. Jadi kayak dipilih sengaja tanggal 4 gitu. Nah ya aku juga nggak ingat itu pas tanggal 4 apa bukan ya gitu. Mungkin itu. Iya, di Teherannya yang mengundang perwakilan negara-negara itu tanggal 4-nya. Oh betul ya. Untuk yang rakyatnya bisa menemui Rahbar tuh 5-6 di Teheran. Tanggal 7-nya itu Rahbar disolatkan di Qom. Tasyiknya prosesnya ada di Qom. Oh iya. Jadi 4 itu khusus delegasi masing-masing negara ya, lebih protokoler. Baru ke 5 sampai 7 itu rakyat gitu ya. Terus pindah lagi ke Qom, itu pindah dari Qom langsung ke Najaf, dari Najaf ke Karbala. Iya. Nah, ceritain dong, vibes-nya gimana gitu? Yang di Qom ya yang aku rasain karena waktu itu nggak ikut ke Teheran ya, karena rombongan waktu itu. Jadi di Qom itu prosesinya tanggal 7, tapi di tanggal 6 sore sebelum maghrib itu jalan-jalan di daerah Haram Sayyidah Maksumah tuh udah ditutup. Karena ternyata warga Iran sendiri, warga Qom itu sudah mulai berkumpul di daerah Haram Sayyidah Maksumah, di jalan-jalan Sayyidah Maksumah. Ada yang parkir kendaraannya di situ, di tempat ditutup-tutupnya jalan itu. Mereka dari sore itu udah kumpul, udah mau jalan massal ke
Masjid Jamkaron. Jadi dari sore sebelumnya udah bawa atribut masing-masing. Bahkan dengar ada yang sampai nginap. Sudah sampai nginap di Masjid Jamkaron biar bisa dapat tempat di sana karena pasti membludak kan seperti yang di Tehran. Jadi mereka sudah nginap, sudah memastikan punya tempat di situ. Di pinggir-pinggir jalan juga dengar ada gitu. Oh, jadi ada yang nginap segala. Sampai nginap. Tapi kalau misalnya aku dan rombongan itu tanggal 7-nya pagi karena rombongan ada balita, ada anak-anak, ada orang tua, jadi menghindari kerumunan kita akhirnya berangkat pagi sekitar jam 5 subuh. Tapi jam 5 subuhnya karena musim panas Jadi itu udah terang, udah lumayan panas, dan biasanya kebiasaan warga Qum itu pagi di musim panas tuh nggak ada yang keluar rumah. Tuh. Tapi pas aku keluar gang aja itu udah penuh Padet banget, sudah padat banget orang, udah mereka jalan ke satu arah, ke arah Jamkaron semuanya, rakyat Iran saat itu. Mereka bawa atribut masing-masing, ngucapin yel-yel, ngucapin syair dengan bahasa Parsi ya mungkin ya saat itu. Terus ada yang bagi-bagi makanan, bagi-bagi air di situ. Itu kalau aku lihat dari rakyatnya sendiri, bukan dari pemerintahannya. Tapi dari pemerintahannya mungkin karena musim panas saat itu udah sedia jalur-jalur air untuk ngedinginin suhu peziarah yang lewat, di atas itu ya? yang di atas, yang disemprot lewat mobil tuh sudah ada di situ. Gitu aja sih pengalaman aku. Itu kan cuacanya lagi panas banget ya? Ekstrim. Berapa derajat? Bisa melebihi 40 derajat Celcius kalau di kota Qum karena dia itu padang pasir kota Qum itu. Jadi memang panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Tapi antusiasme warga benar-benar luar biasa luar banget biasa ya. Ya. Bisa dibayangkan rakyat Iran itu saat itu bukan diancam sama suhu panas aja, mereka tuh saat itu juga dapat ancaman dari Trump ya untuk menghadiri, cuman nggak ada sepi-sepinya. Dari maghrib tanggal 6 sampai maghrib tanggal 7-nya yang aku alamin itu jalanan full, yang jalan yang sekedar bikin posko atau maukib itu terus penuh selama 24 jam. Gak peduli ya mereka mau peduli, diancam bom. Dan kan kalau nggak salah pada hari itu juga ada serangan ya. Tapi bukan di wilayah. Ya di wilayah selatan, setahu aku itu terus hampir setiap hari dengar berita di daerah Selat Hormuz iya, itu terus ada dengar berita ada serangan. Tapi kalau di wilayah yang dilalui ya di Qom maksudnya di Qom, di Teheran ini nggak ada ya? Nggak ada sih, nggak ada di Qom, aman, listrik aman, semua, nggak ada halangan selama di situ. Pengaturan apa misalnya nih, kan ada yel-yel di mana-mana gitu kan, itu yang ngatur siapa? Dari pemerintahan atau masing-masing aja? Masing-masing aja, bahkan anak kecil juga meneriakan yel-yel, selain yel-yel duka cita, yel-yel kemarahan kepada Amerika juga mereka teriakan gitu. Jadi biar mereka sedang berduka, mereka juga mengucapkan kemarahan mereka, mengekspresikan kemarahan mereka di prosesi tasyirah dari itu. Nah, kalau warga Indonesia sendiri, kayak kamu ketemu kan, banyak nggak? Kalau warga Indonesia kemarin sih nggak ketemu ya, cuman rombongan aku aja, cuman dengar dari ABI ya, Ahlul Bait Indonesia itu ada sekitar 12 apa 11 orang gitu asatid yang berangkat. Oh, ini undangan. Nah, ya aku penasaran, asatid yang berangkat itu undangan atau mereka inisiatif sendiri? Kurang tahu kalau ya. itu. Oke. Nah, itu kan tadi pengalamannya berarti. Nah, kan kita nih biasanya kita terpengaruh ya. Kalau lihat orang nangis kita tiba-tiba ikut nangis. Nah, kamu sendiri waktu di situ tuh rasanya apa? Kalau lihat orang di sana kan pasti udah banyak yang nangis. Sendirinya pengalaman sendiri. Pas prosesi jalan kaki dari Haram ke Jamkaron itu di setiap tiang itu kan ada speaker ya, ada kayak speaker. Waktu sekitar jam 7 pagi itu ternyata proses sholat jenazah itu disiarkan lewat speaker. Nah, otomatis semua yang jalan tuh minggir,
langsung menghadap kiblat, melakukan sholat jenazah dari situ. Nah di situ tuh semua tumpah ruah kedukaannya, gimana rasa perpisahannya ke pemimpin kita gitu, ke pemimpin mereka yang mereka cinta, itu luar biasa sih saat itu. Kan kita yang maksudnya ini banyak lah bertebaran di mana-mana gitu ya. Orang yang bukan ibaratnya yang pengikutnya Rahbar dalam artian secara fikih ya, orang-orang yang bukan pengikut Syiah. Itu sekarang juga banyak yang nangis kan ngelihat itu. Apalagi orang sebagai pengikut Rahbar di sana gitu ya. Mereka apa ya? Bentuk emosinya tuh kayak apa gitu. Bener-bener kalau waktu yang aku tuh kan nggak sempet ketemu sama iring-iringan peti jenazahnya sama Rahbar sekali ya. nggak lihat. Aku nggak ketemu karena waktu itu terlalu jadi iring-iringannya tuh dibelokkan katanya. Jadi aku udah nunggu 4 jam saat itu. Dan bukan aku aja, pas itu memang nggak ada yang sampai histeris, nangis-nangis. Cuman proses kita menunggu, dan bukan hanya rombonganku tapi peziarah lain menunggu jenazah lewat di bawah matahari di atas 40 derajat Celcius saat itu kan sudah menunjukkan bagaimana rakyat Iran itu sangat mencintai pemimpin mereka biarpun saat itu tidak bertemu gitu. Cuman ngelihat video-video saat iring-iringan jenazah itu lewat, jenazah Rahbar lewat, itu udah histeris semua, mereka sekedar biar tabaruk aja, entah dari sorban, topi, itu mereka histeris banget sih. Yang mereka ngelemparin sorbannya ke sorban, entah topi, pokoknya apapun untuk bisa jadiin berkahnya gitu, ngambil tabaruknya Rahbar saat itu. Nah, ini kan nih kalau Sazana nih ngelihat begitu maraknya orang ingin menghadiri perpisahan terakhir gitu. Kalau menurut Sazana pesan apa sih yang maksudnya peristiwa apa yang kamu tangkap? Kan selama ini Iran terus difitnah ya, khususnya Rahbar sendiri dianggap tidak dicintai rakyatnya. Tapi ternyata hal ini kan beda jauh ya dengan rakyat tumpah ruah. Kalau kamu menggambarkan atau mengambil kesimpulan dari seluruh keramaian itu apa tuh? Susah kalau dibilang rakyat nggak mencintai ya, terbukti puluhan bahkan jutaan warga Iran gitu hadir untuk berpisah, bahkan bukan warga Iran sendiri kan yang hadir dari luar negeri. Aku waktu pulang ke Indonesia tuh bukan hanya orang Iran aja gitu yang ingin berpamitan sama Rahbar gitu, banyak orang luar negeri. Tanda kecintaan lah ya, bahwa Rahbar ini sangat dicintai. Susah banget kalau dibilang bukti apa lagi gitu loh yang dimau untuk sampai Trump aja bingung. Ternyata mereka menangisi gitu ya. Apa mereka kata dia kata Trump air mata buaya gitu. Iya kan? Trump bingung. Loh, kok banyak yang nangis katanya. Trump aneh-aneh aja. Nah, sekarang kita pembahasannya tentang sosok Rahbar sendiri nih. Ini kan gara-gara sebetulnya sebelum syahidnya juga ya. Oke lah, terhitungnya sejak syahid tanggal 28 Februari, akhirnya pandangan dunia berubah terhadap sosok Rahbar. Nah kalau mungkin orang yang nggak pernah mengikuti Rahbar atau ucapan-ucapannya mungkin heran ya. Kok bisa, baru tahu ternyata beliau begini-begini. Nah kalau kamu kan cukup mengenal lah ya. Coba ceritain dong sosoknya Rahbar itu di pandangan kamu tuh kayak apa? Kalau yang sekarang ini terjadi ya, kalau kita mau melihat Islam, melihat penghambaan dalam sebuah wujud, apalagi lah kalau kita bukan ngelihat Rahbar ini ya, dia nggak tunduk, tidak mau tunduk kepada Amerika gitu, tidak mau bagaimana dia kepada rakyatnya, kepada pengikutnya, apalah lagi gitu. Jadi kalau menurut Sazana sosok Islam, sosok penghamba, orang yang menghamba sebenarnya menghamba itu yang bisa kita lihat saat ini di zaman Sazana ini ya cuman Rahbar gitu, yang terlihat wujudnya. Anti terhadap penjajahannya tuh nyata gitu ya, bukan hanya sekadar omong-omong gitu ya.
Oke. Eh, Mungkin kan banyak nih. Sebenarnya aku mengikut taklidku sebagai taklidnya terhadap rahbar. Tapi terus terang nggak banyak nih info, maksudnya akunya sendiri nggak begitu update gitu. Apa-apa ucapan rahbar itu gitu. Nah sekarang baru kebuka kan satu persatu video tentang rahbar, bagaimana pendapat rahbar tentang macam-macam hal. Bahkan ternyata dari zaman dulu gitu, rahbar pandangan rahbar terhadap perempuan itu bukan sekarang. Tapi ternyata waktu beliau itu presiden udah ada, ya kan, pidatonya rahbar di sidang umum PBB itu menyatakan kesetaraan gender terhadap perempuan. Nah, kalau Syazanan, kalimat apa atau wejangan apa, pandangan apa yang rahbar ucapkan yang mengena gitu di hatinya Syazanan? Kalau yang tentang wanita, ya. Peran perempuan dalam perkembangan sosial, revolusi dan kebangkitan Islam sangat menentukan. Jika perempuan memperkuat dan melanjutkan kehadiran mereka di garis depan, mereka akan mencapai kemenangan demi kemenangan. Itu sih itu. Kalimat rahbar itu kalau menurut aku kemarin selama 2 minggu di sana itu ngena banget gitu. Jadi rakyat Iran tuh ternyata setelah selama perang kemarin itu diperintahkan sama pemimpin saat ini untuk turun ke jalan. Turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan mereka untuk pemerintahan gitu. Dan selama di kota Mashhad, di kota Tehran, di kota Qum, aku lihat setiap malam rakyat Iran itu turun ke jalan, benar-benar turun ke jalan dari habis maghrib sampai tengah malam untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap pemerintah. Mereka bawa atribut, bawa bendera sendiri masing-masing, mereka jalan kaki atau konvoi, dan yang melakukan itu bukan cuman laki-lakinya gitu, perempuannya tuh juga melakukannya. Jadi mereka, wanitanya juga bersuara, mereka hadir dalam pergerakan sosial, pergerakan dukungan terhadap pemerintah, revolusi saat ini. Jadi kalau menurut aku bangsa Iran itu bangsa yang siap menang karena mendengarkan perkataan pemimpinnya. Tunduk sama maksudnya satu kata ya, sama pemimpinnya. Mereka satu kata, mereka percaya. Tiap malam nih aku lihat sampai wah hebat juga ya, bawa perempuan, bawa anaknya di motor atau sekedar jalan kaki itu tiap malam. Jadi setuju nggak kalau misalnya bahwa perempuan-perempuan Iran itu terkungkung gitu? Kalau lihat nih, ini kan kalau di media sosial bisa lah, mungkin orang bilang ini AI, ini buatannya rezim gitu kan. Nah kan kamu udah di sana sendiri nih, ngelihat perempuan-perempuan di sana gimana? Dalam artian ya, tentang kebebasan, tentang apapun itu yang dilihat. Kalau terkungkung enggak sih, buktinya mereka angka perempuan yang kuliah aja meningkat dari awal revolusi Iran ya. Terus kalau wanita bekerja, aku lihat ada di sana ya. Banyak. Terus habis itu ya yang berhijab atau yang nggak berhijab ya juga ada gitu di sana. Ya kebebasannya mereka gitu. Tapi mungkin ya pemerintah banyak mengarahkan ya, pemerintah Iran itu banyak mengarahkan, banyak concern tentang aurat, banyak orang-orang yang masih menyuarakan untuk menutup jilbabnya gitu, menutup walaupun auratnya. Sempat kan terbuka ya di Teheran, tapi kalau di Qum enggak? Ada aja gitu. Ya kebebasan mereka gitu loh, masing-masing pribadi, ujung-ujungnya itu. Tapi walaupun mereka ibaratnya secara aturan berpakaian mereka nggak nurut ibarat kata ya, tapi kecintaannya tetap ya sekarang, atau baru karena rahbar meninggal, menurutmu gimana? Nah itu kurang tahu ya. Cuman ya kemarin yang saat tasyik rahbar ya ada aja, nggak semuanya berhijab gitu ya? Berhijab gitu. Oke. Nah kalau ngomongin sosok Sayyid Ali Khamenei lagi, kalau ini pendapat pribadi lagi ya, apa yang paling mempengaruhi
Ya kan Sazanan sampai terharu gitu ngomongin sosok Rahbar ini, terharu. Itu kan berarti banyak efeknya terhadap diri sendiri kan. Apa sih? Kamu ngeliatnya tuh kayak apa gitu? Bagian apa sosok ini? Kalau nasihat Rahbar ya banyak ya kalau nasihat Rahbar. Cuman kenapa sampai terharu itu, Rahbar itu kalau misalnya bagi pribadi Sahzanan itu dari istilahnya dari lahir sampai sudah ibu anak 3 ini, sosok itu yang kita lihat gitu sebagai pemimpin gitu. Terus tiba-tiba sekarang harus kehilangan, ya itu sih yang bikin terharu. Nah, kalau punya anak 3 nih, bagaimana cara, pengen nggak mengenalkan sosok ini? Karena ada tuh yang lagi rame-rame di setidaknya seumur hidup sekali sampaikan ke generasi berikutnya bahwa ada seorang yang berumur berapa 80-an ya, berani tegak gitu di depan Amerika, tidak mau tunduk dengan segala kehebatan. Nah, kalau Sazanan sendiri setuju nggak perlu mengenalkan ke anak, terus apa yang perlu dikenalkan? Perlu sih, ya di era modern kayak gini ada sosok seperti itu ya, sosok gimana dia nggak mau tunduk biarpun seluruh dunia musuhin dia. Istilahnya kan dia kayak berdiri sendiri kemarin itu ya. Semua negara Islam nggak ada yang belain, dia berdiri sendiri, dia masih bela Palestina, masih membela Libanon. Itu luar biasa sekali sih menurut Sazanan. Kalau anak-anak gimana? Kan anak-anak belum paham nih, tapi mungkin anakmu yang paling besar sudah mulai paham nih. Ada sosok ini. Pendapat mereka apa? Itu berat kan, jalan dalam keadaan panas-panas. Mereka gimana tanggapannya waktu di... Ya, aku sih yang kepingin harus bawa dia gitu, harus bawa dia untuk melihat gimana ya ini tuh ya sejarah yang harus dia lihat gitu, gimana akhirnya sebuah kecintaan gitu, kecintaan orang yang dicintai bisa kesusahan saat itu bisa dihadapi gitu. Ya kan kayak anakku misalnya ya, belum tentu kuat gitu loh, di bawah 44 derajat harus ngikut rombongan ibu-ibu nih kemana gitu kan. Tapi karena kalau dia punya pengetahuan kan pasti beda kan. Karena ada rasa cintanya pasti santai-santai aja malah antusias gitu. Ada gak antusiasme itu dari anak-anak? Iya, kalau yang besar ya dia mengharapkan untuk ngelihat iring-iringan peti jenazah pasti suci ya. Rahbar ya. Oke. Yeah. Aduh, pernah gak kepikiran? Kita nih dari beberapa hari ini kan selalu kalau explore-ku ya, isinya tuh Rahbar tuh. Sampai terus kalau explore-ku itu satu Rahbar, satunya politik Indonesia. Kayak jomplang gitu. Ada gak harapan buat Indonesia? Atau pernah gak sih sekali terpikir, ya Allah satu aja pemimpin yang gak usah mirip-mirip banget ya, adalah sepercik harapan gitu. Kalau Sazanan gimana? Pasti ya kalau ngelihat kita di sini dibanding di Iran yang katanya diembargo ya, itu kayak jomplang banget ya. Kita jalan di pinggir jalan tuh hampir nggak ngelihat pengemis saat di Iran itu. Terus kita tahu harga bensin di sana dengan posisi diembargo, dengan dia yang katanya harga dolar di sana terlalu tinggi, tapi ya nggak terlalu jauh harga bahan bakunya sama di Indonesia. Bahkan di sana kalau menurutku makanan bergizinya itu gampang, murah dan kualitasnya bagus banget dibanding di sini ya. Betul nggak sih buahnya ini pertanyaan sih ini aja. Katanya buahnya kualitasnya lebih bagus, benar, lebih manis, lebih apa gitu. Betul nggak? Karena kemarin musim panas ya semua buah manis lagi berbuah ya. Terus mereka kan buah dari sana langsung gitu ya, kayak cherry, peach, itu kan memang buah-buah manis. Asli sana gitu. Asli bukan sana, impor, ya? Bukan impor. Kalau di sini kan memang nggak tumbuh juga kayak cherry, kayak peach, iya. Iya pernah lihat tuh kan daerah-daerah yang subtropis, itu masuk subtropis nggak sih Iran? Kan 4 musim ya. Katanya negara dengan 4 musim itu rasa buahnya beda. Ada orang pergi ke Kazakhstan, manisnya tuh beda banget gitu. Beda dengan Indonesia kan banyak yang hambar atau mungkin ya cuaca kan mempengaruhi kan. Iya. Ya, jadi memang itu ya beda. Iya. Jadi dari segala kualitas
lebih inilah. Oke. Iya. Nah, saya tadi kita udah ngobrolin masalah rahbar tentang perempuan secara umum ya, pandangan rahbar. Nah, sekarang kamu mau nanya secara personal, ya kan? Pandangan rahbar mana yang kamu ingat, terus kamu pengen coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Lebih ke pesan ya, pesan rahbar yang diingat dan berusaha diterapkan di kehidupan sehari-hari tentang sholat awal waktu sama mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Biarpun dengan hanya selembar halaman. Sama lagi, benar. Gitu ya. Aku tuh Sedang pesannya rahbar nggak jauh-jauh ke yang mana, ke yang lebih personal itu, karena aduh bener-bener ngerasa kayak diingetin biarpun terus. simple tapi Iya, itu justru yang paling sulit. ini ya. Iyalah, kayak kalau misalnya perempuan secara umum itu udah oke, masih jauh gitu ya. Tapi yang sholat dan apa namanya, baca Ya, itu Al-Quran personal banget dan Iya, ngerasa diingetin itu banget. bener-bener menyentuh sih, bener-bener aplikatif ya. Oh jadi itu pesan yang mau apa, yang berusaha diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Alhamdulillah Syazanan, makasih banyak sudah mau bagi-bagi sama-sama. pengalamannya dengan kami di sini ya, dengan penonton setia Mahdawiyah Channel. Tujuannya ya biar kita tahu aja nih, apa pengalaman. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Aku juga nontonin banyak orang barat ya, pengalamannya setelah masuk ke Iran ternyata berbeda sekali dengan apa yang dipropagandakan barat. Kita tahu bahwa media mainstream Indonesia itu kebanyakan kan juga copy paste dari media barat. Jadi menurutku ya minimal itulah, hampir minimal. Nah, makanya ada pandangan-pandangan berbeda kayak Syazanan yang memang mengalami ke sana itu. Nah, ini kan insight baru buat penonton gitu loh. Oh iya, ternyata Iran begini. Walaupun akhir-akhir ini pandangan orang terhadap Iran sudah berubah gitu ya. Pandangan terhadap rahbar khususnya, bahwa ternyata selama ini sosok ini memang mulia gitu ya. Gak ada nih, untuk kali ini bolehlah kita berdebat ya. Rasanya gak ada pemimpin seperti Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, ya gak? Orang sepertiku tidak akan pernah tunduk kepada orang seperti Yazid, katanya kan rahbar itu. Bahwa terlalu hina kalau tunduk terhadap orang seperti Yazid. Yazid sekarang mungkin Trump dan kawan-kawan ya. Oke. Sekali lagi ucapin terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita ngalamin hal yang sama dalam artian kita bisa berziarah ke sana. Amin, ya. Mudah-mudahan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau dirasa bermanfaat, silakan di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe. Sebelum menutup seperti biasa, kita mau mengajak penonton Mahdawiyah Channel untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, ya 2 hal ini dalam rangka mendukung perlawanan terhadap penjajahan, khususnya di Palestina, ya, Iran dan negara-negara lain. Sekarang Lebanon dan Yaman, ya. Yaman sekarang juga masuk arena, walaupun sudah, maksudnya Saudi mulai menyerang Yaman. Nah, ini juga kan jadi perhatian. Makanya kita punya 2 gerakan. Yang pertama adalah gerakan ekonomi, boykot ya. Boykot seluruh produk-produk yang terafiliasi dengan Zionisme. Ya, walaupun kita tidak bisa seluruhan ya mungkin, tapi bisalah berapa persen insyaallah. Yang kedua, hal yang termudah yaitu share informasi sebanyak-banyaknya ya. Insyaallah kita yang ada di sini nih sering banget ya statusnya tentang perkembangan di wilayah-wilayah perang itu ya. Bagaimana sikap Amerika, bagaimana sikap Zionis Israel. Jadi jangan lupa terus di-share karena itu sangat membantu ya mengubah opini publik. Ya, hari ini Iran kenapa bisa didukung banyak orang di seluruh negeri ya karena pengaruh sosial media juga ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk penonton Mahdawiyah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.